Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Tiga orang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Qala aidan, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan saya muliakan. Lebih khusus guru kita bersama Mukarram Al-Ustaz Haji Mulyan Al-Hafiz. Kita doakan beliau panjang umur, berkahkan keluarganya, diberkahkan rezekinya, ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat dunia ilal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketua DKM beserta jajaran Masjid Jami Al-Fajar dan para tokoh, para sesepuh, pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kultum kuliah terserah antum. Kalau kultut kuliah 7 menit ya. Bapak Ketua RW yang sudah menyampaikan sambutannya, kita doakan beliau semua, pembawa acara dan kita hadir di sini, semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal yang berkah yang banyak untuk ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap para tokoh, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Khusus sahibul bait, sahibul hajat. Ini udah seperti orang tua saya, kakak saya, senior saya, Bapak Kasta Ginting beserta ibu, beserta keluarga besarnya, juga dari besan, segenap keluarga besar yang saya hormati dan saya muliakan. Kita doakan juga, bukan calon lagi, sudah menjadi pengantin. Udah berapa bulan? Ada 2 bulan. 2 bulan, Masya Allah. Mas Agung dan Mbak Putri kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah,
rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga Bapak Kastagiri beserta Ibu dan besan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani, panjang umur, berkah rezeki, diberikan anak-anak dan cucu yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur di duha yang penuh berkah ini sama-sama kita hadir, juga termasuk saya. Sebetulnya memang pengen hadir ketika Pak Ginting undang, jadi bukan maksud untuk memberikan tausiah ya, apalagi di sini banyak guru-guru kita. Sepertinya saya merasa belum pantas kalau untuk memberikan tausiah, nasihat untuk kedua pengantin, apalagi saya juga perlu banyak dinasehatin ya. Tapi mungkin sebagai apa ya, untuk bekal mendoakan Mas Agung dan Mbak Putri. Apalagi saya ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan ustadz, bukan kiai, bukan haji ya, cuman apa, sering dekat sama ustadz. Jadi kalau kata Nabi, kalau orang dekat sama tukang pandai besi, insya Allah kebagian percikan apinya. Kalau orang berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah kebagian bau-bau minyak wangi. Dan saya dekat sama ustadz, alhamdulillah kebagian bau-bau ustadz. Jadi saya ini baru bau-bau ustadz, masih mending disebut bau-bau ustadz daripada disebut ustadz pelan-pelan baunya. Seru banget. Saya silaturahim kemari karena memang dengan Pak Kastagiri ini 12 tahun ya di Indofood. Kemarin beliau baru lulus, saya juga ikut lulus ya di UI, Universitas Indofood. Jadi mengikuti jejak beliau, begitu ngedengar Mas Agung mau nikah ya insya Allah nanti hadir ngundang-undang. Jadi siang ini berbagi silaturahim, mungkin mendoakan Mas Agung ya, kalaupun ada baiknya insya Allah bisa kita amalkan bersama-sama, khususnya buat pengantin baru. Kalau ada pengantin baru, Rasul mengajarkan kepada kita doakan Allahumma ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengurus risalah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk ibadah, Rasul mengajarkan agar senantiasa diawali dengan niat yang lurus. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu. Baik itu ibadah nikah, teruskan niat kita, mobil khusus buat pengantin baru, umumnya buat pengantin bau, karena udah lama jadi pada bau ya. Luruskan niat kita lagi bahwa menikah itu sunnah Rasul. Luruskan niat semata-mata, obsesinya adalah Allah, obsesinya adalah akhirat, maka insya Allah semua akan menjadi selamat. Amin ya Rabbal. Walaupun Nabi menganjurkan cari calon pasangan yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang baik keturunannya, tapi utamakan fadfar bidatidin taribat ya. Lagi-lagi kalau nggak dapat kaya, ganteng, keturunan, minimal adalah agamanya yang baik. Tapi syukur-syukur ada di 4 poin ini, insya Allah ada pada Mas Agung. Amin. Jadi ditanamkan obsesi yang lurus, obsesi akhirat terutama.
Karena pun Nabi ternyata memberikan satu warning kepada kita, kalau ibadah nikah cuman karena hartanya, siap-siap akan celaka. Kalau ibadah nikah cuma karena kecantikan ketampanannya, siap-siap akan kecewa. Kenapa nggih? Tampang bisa berubah. Masih muda, cantik, pipinya kenceng, ya apa iya? Gitu ntar 30-40 sudah mulai berubah. Kalau cuma fisik seperti itu, maka sekalipun itu memang perlu, yang perlu ditanamkan adalah ibadah lillahi ta'ala, obsesinya adalah akhirat, maka insya Allah di dalamnya banyak kita mendapatkan amal soleh, baik ibadah nikah, ibadah sholat, ibadah haji. Luruskan niat karena Allah. Insya Allah Pak RW ya berangkat, amin. Mudah-mudahan juga kita bisa nyusul. Yang belum berangkat haji biar bisa berangkat haji, yang pengen berangkat umroh biar bisa berangkat umroh, yang pengen beli mobil biar kebeli mobil, yang pengen beli rumah biar kebeli rumah, yang belum nikah biar cepat-cepat nikah, yang duda biar dapat janda. Yang amin janda tuh juda tuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibadah haji kalau cuma pengen dipanggil haji, habis pahala kita sampai di situ. Betul apa betul? Jadi semua. Cuma memang masyarakat kita sudah biasa kalau ada saudara kita, tetangga kita pulang dari berangkat haji, kita panggil Bapak hai, Ibu hai. Nggak apa-apa, itu ada budaya orang timur, betul. Nah kalau kita ngaji sama guru, haji itu rukun apa? Yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama? Yang kedua? Kita udah sholat belum? Dipanggil nggak Bapak sholat? Iya, Bapak sholat ya. Haji yang kelima, biasa dipanggil Bapak haji dan menjadi budaya timur, nggak masalah. Tapi kita yang ibadah jangan pernah pengen dipanggil Bapak haji, atau kalau nggak dipanggil haji marah. Mursalin pulang haji, begitu ditanya kemana Pak Mursalin, pura-pura nggak denger, lurus. Pak Mursalin mau kemana, nggak denger. Begitu Pak Haji Mursalin balik lagi mau ke masjid. Ibadahnya cuma pengen dipanggil. Ada yang marah-marah nggak dipanggil haji, banting peci haji. Haji itu mahal. Tentunya insya Allah kita yang sering taklim, sering raudhah, ya, mengisi ruhiyah kita di masjid bersama guru-guru kita, tidak lagi mengharapkan sebutan-sebutan panggilan-panggilan atau ibadahnya karena manusia. Insya tanamkan niat yang lurus termasuk ibadah nikah. Dan memang ibadah nikah ini luar biasa, satu perkara yang besar, dimana dikatakan besarnya bukan karena besar tendanya, bukan karena besar panggungnya, bukan karena besar sound systemnya, tapi besar menyatukan satu insan, dua insan yang sebelumnya belum diikat oleh akad nikah. Mas Agung dengan Mbak Putri sebelum akad nikah, jangankan pegang-pegangan, pandang-pandangan aja hukumnya haram. Ya apa ya? Tapi begitu diikat dengan akdun nikah, jadi halal, bahkan hubungannya menjadi ibadah. Jangankan pegang-pegangan, jangankan pandang-pandangan, toel-toelannya aja jadi ibadah. Satu toelan, toewel, ibadah ditulis sama malaikat. Iya, ditoel terus, toewel, 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 ibadah, ibadah, ibadah. Pengantin baru kan begitu ya, manja, ngomongnya dicadel-cadeli, makannya sama apa? Makannya sama engkol, mas. Nyebut jengkol aja apa engkol? Dulu. Sekarang
jengki. Ya biasalah. Makanya ada satu ngaji otak atik guru, nikah itu asal kata huruf pertamanya apa Pak? Bahasa Arab nun, kedua kaf, ketiga ha. Nunnya apa? Nikmat. Pengantin mah masa-masa banyak kesenangan, banyak kenikmatan. Nggak pusing Mas Agung mah, nggak pusing mikirin anak dan belum punya anak. Iya, nggak pusing mikirin bayaran, Pak Gunting yang bayarin. Iya, lah ini emang tenda nggak bayar. Lah sewa tenda pakai sewa panggung pakai, catering pakai, undang ustad, ustad pakai duit. Jadi bocoran katanya sudah dikelet amplopnya, udah dilekat katanya. Padahal saya ya Allah sama pagi itu seperti orang tua, seperti kakak saya. Jadi kemarin bukan ngarepin amplop, isinya. Enggak, saya bukan ustadz, bukan kiai, diundang kemana-mana, ketemu guru aja kadang-kadang mau ketemu susah banget. Dosa apa saya ya? Jadwal bareng nih. Beliau pada isya, saya jam 9 ya ketemu juga. Alhamdulillah ketemu di sini. Alhamdulillah. Diundang kemana-mana nggak pernah mikirin namanya amplop. Guru saya ngajarin mursalin kalau jadi nanti jadi undang-undang jangan pernah pasang tarif. Nanti kayak tukang cukur. Dewasa 20.000, anak-anak 15.000. Nggak boleh. Tidak pernah, bahkan kadang-kadang ada jamaah yang Ustaz berapa ininya gitu kan, atau DP-nya dulu ditransfer, nggak usah saya bilang. Lillahi ta'ala. Ya, pulang ceramah dikasih amplop, alhamdulillah nggak dikasih, saya tungguin. Sama aja gitu, bercanda. Nikah nun, nikmat, penuh kenikmatan. Kita pun pernah mengalami masa-masa itu. Betul apa betul? Sebetulnya ajaran Rasulullah, kenikmatan, kesenangan, manja-manja itu nggak hanya jadi awal jadi pengantin, terus. Ya apa iya? Bahkan Rasul umur 52 tahun masih gendong-gendongan Siti Aisyah tuh. Pak, Rasul umur 50 tahun masih bercanda ngegendong Siti Aisyah. Bapak sekarang umur berapa? 37, masih ngegendong istri nggak? Kenapa nggak kuat? Dulu ukurannya masih 42 ya, tipe 36. Sekarang udah katanya. Kalau 45 mending ini kayak apa gitu kan. Ya Allah, artinya apa? Romantis itu tidak terlepas hanya awal saja. Nah ini yang membuat salah satu ramuan kiat bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Panggilan, sikap, manja, bercanda, bumbu-bumbu keindahan rumah tangga harus ditanamkan dari awal sampai nanti kakek-kakek, insya. Walaupun memang konsepnya mawaddah warahmah, ayatnya apa dulu? Mawaddah dulu baru warahmah, cinta dulu baru sayang. Bukan warahmah wa mawaddah, bukan sayang dulu baru cinta. Karena memang umumnya kebiasaan manusia seperti itu. Masa muda adanya cinta, begitu tua cinta rada kurang, yang ada sayang. Ada kakek-kakek sama nenek-nenek umur 80 tahun, nenek tidur, sarungnya selimutnya kemana-mana, kakek bangun, Masya Allah tuh nenek selimutnya kemana-mana. Nyamuk itu ada di paha nenek. Dulu waktu muda tuh nyamuk di paha nenek licin jatuh. Sekarang malah pada nelor di situ. Udah kepada keriput tuh nyamuk ngumpet di
digubas tuh nyamuk sama si kakek, diambil selimutnya. Nenek sudah mendampingi aku sekian puluh tahun, gak ada rasa mencekurang banyak arah atau ya menyesal apa, ikhlas. Tuh yang ada sayang, betul? Tuh sayang. Coba kalau cinta, jangankan selimutnya melorot, selimut dipakai aja dipelorotin. Kira-kira begitu. Maka subhanallah, mawaddah warahmah. Bahkan Rasul memberikan bimbingan kepada kita, manggil istri aja memanggil panggilan kesayangan. Manggil Siti Aisyah nggak pakai nama, Pak. Iya apa iya? Manggilnya siapa? Ya, Bu, ya Humairah. Humairah itu artinya apa, Bu? Kemerah-merahan kayak jilbab ibu ya. Kalau merah hati itu. Rasul manggil istrinya, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ini satu tarbiyah buat kita. Manggil pasangan itu dengan panggilan kesayangan. Ibu, maaf punya suami kulitnya sawo mateng, jangan dipanggil buluk. Panggil ya Hajar Aswad. Hajar batu, aswad paling hitam. Sama aja katanya. Yang penting kan keren bahasa Arab. Untuk kakeknya nggak ngerti katanya Hajar Aswad. Nah ini makanya penting juga Pak, walaupun kita sudah di perumahan, sudah pensiun, saya sering memberikan usul. Kadang-kadang di majelis taklim dibuat satu jadwal. Pekan pertama misalnya tahsin dengan guru kita taklim di pengajian di masjid musola. Pekan kedua fikih, 3 akidah, ada nanti tahsin, ada nanti bahasa Arab. Al-Fajar sudah ya? Subhanallah. Jadi biar nanti kalau kita ke Mekah, haji atau umroh, minimal bisa bahasa Arab. Jadi nggak diomongin orang Arab. Walaupun orang Arab juga bisa bahasa Indonesia. Jangan sampai nanti ke Mekah kayak orang nggak bisa bahasa Arab, pura-puranya ngomong bahasa Arab, beli korma cuman modal nunjuk doang. Usolli. Dianggapnya usolli itu dekat sama beli. Orang Arab bengong usolli. Oh dia beli korma. Kam kilo. Ditanya sama orang Arab, dijawab kam kilo. Orang Cibitung bengong, kam kilo apaan ya? Oh ada kilo-kilonya, berapa kilo kali? Dia jawab salat rakaatin. Yang penting kan ada salah-salahnya begitu yo. Orang Arab senyum aja, oh 3 kilo. Lu timbangannya masih manual, ditimbang nggak lempeng. Marah orang Cibitung, mustaqbilal Ka'bah. Biar lempeng sama Ka'bah tuh timbangannya. Kata orang Arab nih, Allahu Akbar. Jadi sholat tuh di situ. Penting belajar ilmu tuh begitu Pak. Ada orang Karawang, jadi orang Sunda jadi. Ayo orang Sunda. Orang Karawang pengen jadi TKI, jadi supir Arab, nanti diajar bahasa Arab dulu. Begitu jadi supir, majikannya di belakang maksudnya ngasih tahu, Noel supirnya. Awas di depan ada batu, hati-hati jangan ditabrak. Orang Arab kalau ngomong panjang lebar seperti itu Pak, cukup bilang bahasa Arab batu, ditowel hajar. Orang Karawang ayo hajar weh. Karena nggak ngerti bahasa Arab. Penting belajar ilmu. Maka ada satu riwayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu dari mulai dibedong sampai nanti dibedong lagi, tuh digendong sampai nanti digendong lagi ke liang lahat. Bahkan kalau dalam Majmu' Syarif ada yang namanya talqin ya, walaupun ada pendapat. Jadi kita tidak membahas tentang perbedaan talqin. Talqin itu diajarkan, dibimbing. Maka kita berharap nih punya anak yang soleh dan solehah. Apa
Apa tujuannya? Salah satu hadis Nabi, celaka tuh orang tua anak yang tidak bisa mengantar orang tuanya ke surga. Kenapa? Udah orang tua, udah punya orang tua, udah tua, sakaratul maut, tapi anaknya nggak bisa menghantarkan orang tuanya ke surga. Karena anaknya nggak ngerti ilmu agama, nggak mau belajar, atau mungkin orang tuanya tidak mengajarkan. Sehingga ketika orang tuanya mau meninggal, nggak dibimbing, nggak ditalkin, nggak diajarkan mengucap kalimat La ilaha illallah. Maka kadang-kadang kalau yang nggak paham, jadi begitu orang tuanya sekarat, manggil ustaz jauh-jauh, suruh nalkin. Kalau dia punya anaknya soleh-solehah, nggak usah memanggil orang lain, betul? Anaknya sendiri yang nalkin. Kalau anak banyak, lakinu mautakum la ilaha illallah, lakinu mautakum yasin. Dalam riwayat lain begitu, wallahu a'lam. Maka baca yasin ini bermanfaat untuk orang yang mau meninggal dan setelah meninggal, wallahu a'lam. Kalau anak banyak, nggak dididik agama, nggak diajarkan Quran, orang tua sakaratul maut yang ada cuman pada bisa nangis doang. Ya apa iya? Orang tua sekarat, yang paling tua nggak bisikin, "Ba, ayo ba, nyebut ba, nyebut." Bapaknya bangun, "Gua nyebut apa?" Karena nggak dididik ajaran agama. Maka kata Nabi, kalau pengen punya anak soleh solehah, syaratnya ada 3. Yang pertama, ayuhassina ismuhu, kasih nama yang baik, baguskan nama-nama anak kita. Nama yang mengandung doa baik, nama yang islami, ya. Karena ini nanti di padang mahsyar akan dipanggil nama-nama kalian dengan bin-binnya yang baik-baik, insya. Jangan kebawa budaya orang barat, ya. Kasih nama anak, kadang kita mah bulan-bulan Masehi dari Januari sampai Desember, yang notabene itu nama-nama dewa Romawi Yunani kuno. Cuman kita dulu belum paham. Yang udah biarin, udah ke depan punya anak atau cucu lagi, kasih nama-nama Islami. Kalaupun nama bulan dia lahirnya, kasih bulan-bulan Hijriyah, Abdur Rajab, Ahmad Muharram. Ya, kadang kita orang Cibitung ke bawah latah. Anak lahir November dinamai Novia Kalajengking. Lahir Desember Desi Ratnasari. Lahir Januari Januar pribadi. Lahir Februari Febrianti. Lahir Maret Maerot. Moga ya kehabisan bahan. Kalau orang tua kita dulu belum banyak pengajian kayak sekarang, ngasih nama anak sesuai dengan peristiwa lahirnya anak. Dulu, betul. Anak lahir habis asar hari Rebo, emaknya hari Jumat, anak dinamain Sarboah. Kadang-kadang anak tuh ngambil nama dari nama ibu dan bapaknya, baru jadi nama anaknya. Kata Nabi, ayuhassina ismuhu, kalau bagus madama enggak, silakan aja. Ada anak laki-laki namanya Irfan, bagus Irfan. Kenapa tuh anak dinamai Irfan? Karena ternyata emaknya Irni, bapaknya Topan. Anaknya jadi yang kagak enak, bapaknya Abbas, emaknya Kokom. Nah itu jangan kalau baskom ada. Ya Allah, kasih nama yang bagus. Atau misalnya anaknya laki-laki semua, namain nama-nama malaikat. Cakep tuh. Anak pertama Muhammad Jibril, Muhammad Israfil. Anak ketiga, jangan Israel mah, jangan. Walaupun Israel nama malaikat, jangan dinamain ke anak kita. Kenapa? Mohon maaf, takutnya nanti Israel udah gede jadi RW. Pak RW lihat warganya yang sakit, yang sakitnya kakek-kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang di luar Israel datang, ampun. Padahal Pak RW baru. Yang kedua, kata Nabi, pengen punya anak soleh solehah, wa yu'addibah
Quran. Makanya guru kita kalau baca Quran, saya mah mendingan pelan ngomongnya. Kenapa? Lebih indah ngedenger makhraj beliau. Kita kalau yang belum belajar, Pak, mohon maaf, saya pun sampai sekarang masih belajar, masih belum buku kitab-kitab daurah Quran. Dulu tuh nyebut jim itu kita becek jim, kejo. Tapi ternyata bukan kejo, tapi keju, gim. Jadi jangan berisik. Kalau kita kan becek, gitu ya, cek, low. Tes dangdut ya, jim ya. Ternyata begitu belajar, oh, lidah tengah nempel di rongga geraham, gim. Tapi kalau anak kecil insya Allah cepat bisa. Makanya ada metode tahsin, betul ya, bil kolam, apalagi metode umum. Dulu belum ada. Ustaz, dulu saya belajarnya bukan ikro. Kalau kata orang Sunda mah turutan, ngejah. Jim 4 haja, min kasromi ha rosukun wa patahar, jim alif wa pathaja, jajami harja. Dulu masih ngejah begitu. Sekarang gampang. Ba, betul. Tatituban. Sekarang lebih mudah. Dan anak kecil itu lebih mudah diajarkan ketimbang kita yang udah pada tua. Walaupun belum sempurna, kadang-kadang ada yang pengen belajar, ya ayo dah sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya ada bos Madura 60 tahun pengen belajar ngaji, pendengarannya udah kurang sempurna, lidahnya keluh, giginya udah pada jarang. Ayo bah, innahu kana tawwaba. Apa kata dia? Innahu kawat tembaga. Mentang-mentang bos Madura dengar kawat tembaga. Makanya diajarkan Quran mumpung masih kecil. Kecil itu hafalannya kuat. Iya. Hari ini mereka hafal surah Ad-Duha 5 ayat, besok masih hafal 5 ayat. Kita hari ini Waqiah 5 ayat, besok hilang 7 ayat. Dua lagi dari mana? Kemana aja kadang-kadang. Makanya sampai ada lagu qasidah, belajar di waktu kecil bagai mengukir, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air, hilang lagi lengit deui. Tapi jangan patah semangat. Orang yang belajar Quran bacaannya terbata-bata, tapi dia masih punya keinginan yang besar untuk belajar, pahalanya 2. Ya apa iya? Kalau orang baca Quran yang seperti guru kita, disandingkan seperti malaikat kiraman katibin. Amin. Maka jangan pernah putus belajar walaupun sudah tua. Terus kadang-kadang memang pengalaman yang susah itu belajar Al-Quran. Tahsin dari mulai 10 orang berkurang besok 8, karena malu dia dites terus. Malu nggak ngaji besok, sampai 5 sampai habis tinggal gurunya doang. Padahal kalau semakin kita terus dites, harusnya semakin tertarik di mana saya salahnya. Betul. Apalagi kita menjadi seorang penduduk yang ada masjid, harus ada regenerasi pengganti imam. Betul. Syarat imam kan kata guru apa? Yang pertama fasih. Kalau nggak fasih, dorong yang lebih fasih. Setuju ya? Ini memang kadang-kadang rada pelik Pak. Saya jadi pengurus DKM di perumahan begitu. Kalau nggak lapang dada susah. Jadi adanya pada dengki jadi. Nah kalau lapang dada, udah guru yang langsung mentalaki kita. Ayo guru, saya udah memenuhi syarat dong jadi imam, kalau belum saya nggak mau. Kalau ada guru-guru, masjid itu harus ada imam rawatib. Apalagi di perumahan, tersusun, terorganisir, ada guru, betul. Ini dakwah di kampung Pak, saya dari Kerawang, Subang. Yang susah itu ya di kampung. Kadang-kadang dia nggak punya imam rawatib, akhirnya habis komat, jorok-jorok.
Ayo ente, ayo tuh. Karena tidak disusun, tidak dirapatkan siapa yang harus jadi imam. Imam yang fasih, yang banyak hafalan, yang ngerti ilmu fikihnya, Quran hadis, lebih senior dan lebih dulu hijrah. Sama-sama fasih. Yang kedua, sama-sama banyak hafalan. Nah, yang di belakang imam harus lebih sama yang ganti imam nanti. Ketika imam salah, Pak, bacaan itu harus bukan dibenarkan oleh semua makmum. Iya. Imam lupa, wala antum wala anak, wala antum wala anak, wala antum, kata makmum, mam laku. Bukan harus makmum yang mengingatkan, tapi orang yang di belakang cukup satu orang. Sampai kalau di Masjid Al-Iqra ada tulisan imam, pengganti imam, muadzin. Betul. Jadi kalau ada tulisan pengganti imam, wah berat. Jangan sampai di belakang imam anak-anak, begitu batal kan repot. Iya, imam harus mengerti ilmu fikih. Ada di Jawa Tengah Masjid Agung di pinggir jalan raya, imamnya seperti Muammar ZA, tapi mohon maaf ilmu fikihnya ada yang kurang. Begitu sujud awal dia batal, keluar angin, bingung, gimana ini ya? Akhirnya dia ngerondang ke kamar sebelah mihrab. Yang di belakang imam kemana lama banget ya? Dirampak rempet, enggak ada, kurang ilmu, bangun, wah imam hilang, bubar tuh sholat. Sampai urusan begitu aja nggak paham ya, betul. Imam kalau batal pas sujud awal, jangan pergi dulu, takbir untuk ajak makmumnya duduk di antara dua. Begitu duduk baru dia pergi bangun. Yang belakang imam paham, oh imam batal, ambil komando, Allahu Akbar, ajak lagi diri maju jadi imam, naiknya dua-dua jalan, jangan ngeloyok baik. Ada yang gantiin sapu jalan begini, enak banget ya, kayak bukan lagi di masjid ya. Imam batal nggak kudu pakai ngomong. Yang nggak ilmu yang ngerti paham begitu, imam habis baca Fatihah batal ke belakang gitu, gua batal ganti ya, rusak sholat. Kata yang makmum sip, kata yang sebelah semuanya nggak boleh ngomong, belum batal. Kata yang ujung untung gua nggak ngomong, ya sebetulnya dari awal juga batal. Yang ketiga, anak soleh solehah berikan makan minum yang halal insya nun, penuh kenikmatan. Yang kedua, karohah, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi ujian-ujian rumah tangga akan selalu ada. Badai bahasanya, betul ya? Makanya Mas Agung, sekarang kita belajar, pun saya juga masih belajar. Ternyata rumah tangga itu nggak selamanya nikmat, nggak selamanya indah, nggak selamanya di atas, betul? Nggak selamanya bahagia terus. Watilkal ayyamu nudawiluha. Allah buat tuh kadang orang di atas, kadang di. Yang namanya hidup adalah ujian. Walana belukum bil khairi wasyarrihi fitnah. Kami jadikan kepada kalian, kata Allah, ujian, kebaikan dan keburukan, kesenangan yang tidak dan juga ketidaksenangan. Maka menghadapi ujian ini kita harus siap. Nggak selamanya diuji itu kaya. Ada orang diuji kaya, senang, cukup, mobil banyak, Panther, Fortuner, Velfire, Land Cruiser, Bulldozer, punya dia, betul? Anak banyak, rezeki cukup, uji itu. Kalau dia kaya, punya aset, tidur di kasur empuk, tapi tetap bisa sholat berjamaah, ini orang kaya yang bersyukur. Balasannya surga. Ada orang diuji dengan kesusahan, udah usaha, udah nyari, tapi tetap garisnya masih susah, miskin, nggak punya mobil, rumah ngontrak, penyakit apa bagi ada, apalagi zaman sekarang penyakit banyak banget namanya. Ada kencing pahit, darah pendek, urat asam, asam urat tuh ya. Yang paling berat penyakit itu penyakit stroke, Pak. Stroke itu berat, jangankan stroke, segerobak aja berat. Oh, stroke itu mah ya. Ujian.
Tapi begitulah ketika diuji menjadi orang yang susah, diuji penyakit, hutang. Di sini ada punya hutang? Banyak. Utang apa ya? Tapi mereka tetap bersabar, tetap ibadah, tetap ngaji, tetap sholat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan buat orang yang bersabar, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kaya bersyukur sur, miskin bersabar sur. Kira-kira kalau boleh milih, kita pengen jadi orang kaya bersyukur apa miskin bersabar? Pengennya kaya semua. Saya doain bapak-bapak biar pada jadi orang kaya. Terserah mau kaya apa ge. Kaya ilmu, kaya hati. Begitulah rumah tangga, muda tua, betul. Maka di sini mungkin kalau kita boleh bilang pentingnya kita Pak sholat, penting zikir, penting tilawah, penting mengisi ruhiyah kita. Kenapa? Agar kita kuat di saat Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian apapun. Diuji kaya, rumah AC, jam 3 bangun, sholat tahajud, ya mulai langsung ke masjid. Saya ke masjid ngobrol sama orang masjid, Pak di sini Al-Fajr gimana jamaahnya kalau sholat berjamaah? Jangan ditanya, nggak boleh nanya saya. Bahkan kalau subuh sampai keluar semua pada yang masuk. Ya enggak lah, ini jamaah inti semua. Alhamdulillah. Kalau perumahan Pak, kampung ada masjid, insya Allah berkah. Amin. Ini perda murkanya Allah. Ya Allah. Orang yang sholat ke masjid jamaah itu langkah satu diangkat derajatnya, langkah yang satu dihapus kesalahannya. Semakin jauh kita ke masjid, semakin banyak dosa kita diampuni. Tapi yang dekat masjid jangan usah pindah. Besok pindah katanya. Nggak usah pindah, cukup bapak muter dulu. Subuh ke SGC dulu. Nggak pulang lagi katanya. Subhanallah. Ujian rumah tangga Mas Agung Mursalin ada. Maka bagaimana menghadapi ujian? Isi rumah tangga kita dengan ibadah, syukur dan sabar. 5 waktu jangan ditinggal. Buat bapak-bapak yang ada waktu nggak ada udzur berjamaah, tilawah, atur waktu ba'da maghrib, ba'da isya. Dikir. Makanya habis sholat kita jangan buru-buru kata guru. Ya. Jangan langsung Allahumma lantas jalan. Tapi Allahumma antas. Kalau mau urusan dunia kita dilancarkan, duluin urusan akhirat. Bahkan Kiai Haji Al-Maghfur lah, almarhum Kiai Haji Nur Ali mengatakan orang yang menanam akhirat, mendahulukan akhirat, obsesinya akhirat, obsesinya Allah, seperti menanam padi. Betul. Nanam padi kira-kira kalau di sawah itu rumput tumbuh, eceng gondok tumbuh, kadang-kadang ada ikan, ya, gabus, kocolan, betrik, kodok ya ada, ular ya ada. Artinya apa? Nanam akhirat, nanam padi, dunia ngikut. Tanam akhirat dulu, sholat, dikir, akhirat bakal ngikut. Maka saya pernah berbagi punya konsep, silakan kita kerja, silakan kita bisnis, silakan kita dagang, silakan kita ngajar. Itu syarat syariat menjemput rizki. Betul. Maka jangan bilang nyari rizki Pak. Sekarang kita rubah, kita ngaji sama guru kita, kalau kerja jangan bilang cari rizki, tapi jemput. Kalau nyari itu seperti ada yang hilang. Iya. Makanya kadang-kadang kenapa gaji 5 juta, pengeluaran 7 juta. Gali lubang, tutup empang Pak, begitu mah. Lubang kebanyakan. Kalau gali lubang, tutup lubang, itu mah lunas. Iya. Boleh jadi kita terburu-buru urusan akhiratnya. Padahal kata Allah, lupa saya surah Al-Anfal, menyeru panggilan Allah dan Rasul yang memberikan kehidupan kepada kalian. Guru udah dihafal ayat. Kehidupan kita, sholat, dzikir, ibadah, taklim.
Makanya saya senang kalau acara begini datang di awal biar bisa ikut dikir. Kadang kalau acara maulid ada marhaban, ya baca sholawat untuk menguatkan rohiyah kita. Karena ujian rumah tangga itu nggak selamanya senang, nggak selamanya susah. Ketika diuji penyakit, hutang, problema, kalau kurang kuat iman, karena nggak pernah diisi ruhiyahnya dengan ibadah, maka yang ada stres. Anak banyak, tiga-tiganya harus masuk sekolah. Anak pertama masuk SD IT, kedua SMP IT, yang ketiga masuk SD, bapak emaknya masuk UGD. Kurang iman, stres, betul. Tapi kalau orang yang imannya kuat, dia tinggal minta kepada Allah, ibadah, jemput rezeki. Itu syariat sebab saja. Tapi nanti dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan duha kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, itu magnet yang mendatangkan rezeki. Tuh. Ya, tapi kan harus kerja. Sunatullah Pak, orang dagang dapat untung, orang kerja bakal digaji. Baik itu dia sholat atau nggak sholat, bahkan dia kafir atau muslim, Allah kasih. Begitulah sifat kasih Allah. Tapi sayang Allah, ini yang kita cari keberkahannya. Hidup itu bukan sekedar banyak doang, tapi juga keberkahan yang kita cari. Banyak habis, kering kerontang, percuma. Betul. Jadikan dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Jadikan dunia ini sarana menuju akhirat, menuju Allah. Rumah, mobil, kekayaan buat sedekah, ibadah, insya Allah kendaraan menuju akhirat. Hidup ini sebentar, nggak lama. Jangan tertipu kalau dalam bahasa Quran. Bahkan Nabi bilang umur umatku nggak jauh antara 60 sampai 70, kurang lebihnya bonus. Tapi 60-70 di dunia menjadi penentu nanti kita di akhirat selamat atau tidak. Betul. Ini kalau jadi marah-marah begini selamat nih. Begini kalau ceramah lapar begini. Oh, udah mati. Wafat Rasul berapa Pak? 63, enggak lama. Kiai Haji Zain MZ 60, Kiai Haji Arifin Ilham 49, UJ 40, Ponori 84, Bang Bokir 76, si Olga 32, Jupe 37. Apa saya? Begitulah hidup. Bahkan kalau kita lihat daun mangga, pohon mangga ada daun yang hijau, ada daun yang kuning. Betul. Itu ibrah kalau kita mau ambil pelajaran. Kadang yang hijau jatuh, apa ibrahnya? Kadang yang muda bahkan bayi dalam perut ibunya bisa meninggal duluan. Yang kuning jatuh, kadang yang tua meninggal. Ada daun yang udah kuning, udah hitam, enggak jatuh. Kenapa? Nyangkut. Susah dia jatuhnya ya. Begitulah misteri ajal, nggak ada yang tahu. Betul. Subhan. Maka rumah tangga ada saja ujiannya. Bagaimana menyikapi menghadapi ujian? Jangan jauh dengan Allah, ibadah, zikir, tilawah. Apalagi zaman sekarang dihadapkan kita dengan ujian namanya HP paranoid. Tuh, tahu Bapak Android? Bang, kita kadang lebih berat nunduk lihat HP daripada nunduk mushaf melihat mushaf. Betul. Ngebet Quran mah baru baca Quran selembar aja udah ngebet halaman yang lain. Ini apa nama sih sejujurnya? Tapi begitu ngebet WA, halo. Apalagi kalau banyak grupnya ya, kuat kita setengah jam. Begitu tilawah, baru 5 menit udah belonjor kaki, tarik lagi, belonjor lagi. Nggak apa-apa, asam urat. Giliran buat Quran kita banyak alasan. Betul? Subhanallah. Jadi Mas Agung, buat saya dan kita semua, rumah tangga nggak selamanya itu mulus, nggak selamanya di atas, nggak selamanya senang, nggak selamanya sehat. Ada saja ujian. Bagaimana menyikapi ujian? Hidup, mati, senang, bahagia. Dua hidup ini. Pasangannya siang malam kaya miskin. Maka dengan ibadah, dengan syukur dan sabar konsepnya. Ketika rumah tangga dihadapi dengan itu,
susah senang pun jadi ujian, maka menjadi tadi ujungnya halawah kelezatan. Subhanallah. Maka kalau konsep seperti ini, orang tidak lagi melihat materi, betul, melihatnya adalah ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan kaya, bukan miskin, di sisi Allah derajat yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kalau di kampung saya Pak, orang yang kaya yang banyak didengar omongannya walaupun salah di kampung saya. Tapi giliran orang susah, orang miskin ngomong apa gemuruh, kadang enggak didengar. Orang kaya nunjuk, jadi orang miskin nunjuk, borobudur. Walaupun memang kadang-kadang rumah orang kaya fisiknya sama rumah orang miskin tetap beda Pak ya. Kalau rumah orang kaya bertingkat, pintunya tebal tinggi Pak, jadi bunyinya bagaimana kalau ditutup? Gablek. Jadi pintu rumah orang kaya bunyinya gablek. Gablek apa bedanya Pak? Begitu rumah orang miskin, suara pintunya kalau dibuka melarat. Melarat ya, yang salah pada propos. Jadi lagi-lagi ketika menjadi orang beriman, menjadi muslim yang sejati, ukurannya bukan soal kaya miskin tapi takwa. Rumah tangga pun begitu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat haji sebetulnya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi bisa bermanfaat untuk ibadah yang lain. Rumah tangga kalau dibekali dengan takwa, maka insya Allah menjadikan rumah tangga yang halawah, selalu lezat, selalu nikmat. Bentuk apapun ujian yang Allah berikan, dia nggak pernah pantang menyerah. Ekonomi, sakit, problema dihadapi dengan sabar dan syukur. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat Mas Agung, khususnya juga buat saya dan kita semua. Mohon maaf lahir batin apabila kurang berkenan. Kita langsung doa astagfirullah.